Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Begitu juga dengan nikmatnya yang saking banyaknya sehingga kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, dan salah satu daripada nikmat tersebut adalah kembali kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian agama seperti ini akan bisa mendatangkan manfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di antara yang paling dikhawatirkan oleh orang beriman adalah ketika ia ditimpa oleh musibah di dalam agamanya. Ini musibah besar, lebih besar daripada musibah kematian, lebih besar daripada musibah kehilangan harta benda dan musibah-musibah lainnya. Yang dimaksud dengan musibah dalam agama adalah ketika seseorang sudah tidak punya keinginan lagi untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah dalam agama ketika seseorang terus terlena dalam kemaksiatan, bahkan ia sudah menganggap maksiat itu sebagai hal yang biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah istiqamah untuk melakukan berbagai amal kebaikan, mari kita pertahankan. Bagi kita yang sudah setiap hari mampu untuk datang sholat berjamaah di masjid, mari kita teruskan, kita pertahankan kebiasaan yang baik itu. Bagi kita yang sudah terbiasa melangkahkan kaki, meringankan kaki untuk datang ke majelis-majelis kajian agama, mari kita teruskan kegiatan-kegiatan tersebut. Pendek kata, semua amal-amal kebaikan yang sudah terbiasa kita lakukan, usahakanlah untuk melakukannya dengan istiqamah. Karena insya Allah dengan melakukan berbagai amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan keberuntungan tidak hanya di dunia tetapi juga tentu di akhirat nanti. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan jamaah sekalian, bahwa di saat kita meninggal dunia nanti hanya ada satu teman yang setia menemani kita, yaitu amal kebaikan kita. Ini dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, yatbi'ul mayyita salasah. Jadi orang yang meninggal itu diikuti oleh tiga perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua akan kembali dan satu lagi tetap tinggal bersamanya. Jadi ketika kita meninggal dunia, ada tiga yang akan mengikuti kita. Cuman sayang, yang dua akan pergi meninggalkan kita, sementara yang akan tetap setia menemani kita hanyalah satu. Siapa yang mengikuti itu jamaah sekalian? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Jadi yang mengikuti mayit itu ketika dia meninggal dunia adalah keluarganya, sanak saudara kita yang mengantarkan kita sampai ke kuburan. Tetapi ingat, bagaimanapun cintanya keluarga kita terhadap diri kita, bagaimanapun cintanya seorang istri kepada suaminya, sebaliknya seorang suami kepada istrinya,
Belum ada ceritanya ada yang mau menemani suaminya atau istrinya yang meninggal di dalam kuburan. Begitu juga dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang kita cintai, tidak akan pernah mau menemani kesendirian kita di dalam kuburan. Begitu juga dengan harta kita, harta yang susah payah setiap hari kita cari dengan puluhan keringat, itu juga satu pun tidak akan ada yang kita bawa ke dalam kuburan, walaupun itu hanya selembar tikar, akan dibawa oleh para pengantar jenazah untuk pulang ke tempat kita. Dan sesuatu yang seringkali kita remehkan, seringkali kita malas untuk meraihnya, yaitu amal saleh, maka itulah yang nanti akan menemani kita. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis niki, yarji'u ahluhu wa maluh, maka keluarganya dan hartanya akan kembali, wa yabqa amaluh, dan amalnya itu yang akan tinggal. Amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, itulah yang akan setia menemani kita di alam kubur. Sementara dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang masuk ke dalam kuburan dengan tanpa membawa amal saleh, maka itu sama seperti orang yang mengarungi lautan dengan tanpa perahu, dipastikan ia akan tenggelam. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari dalam sisa-sisa hidup kita ini kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri nikmat Allah berupa diringankannya langkah kita, diberikannya taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan petunjuk, semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan dalam melaksanakan amal ibadah tersebut, kunci utamanya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Bahkan ketika suatu amal perbuatan dilakukan dengan ikhlas, maka dia tidak hanya mendatangkan keberuntungan di dunia, tetapi juga tentunya di akhirat nanti. Ada kisah jamaah sekalian, kami kutip sedikit kisah tentang keuntungan orang yang melakukan amal dengan penuh keikhlasan. Ada seorang pemuda yang bernama Abu Bakar Muhammad. Ini sewaktu beliau ini masih belajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Suatu saat beliau ini merasakan rasa lapar yang luar biasa, sehingga beliau pun keluar untuk berusaha mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk mengganjal perut beliau. Sepertinya apa yang beliau harapkan itu terkabul jamaah sekalian, cuman sayang bentuknya adalah dalam bentuk sebuah barang temuan, dalam arti beliau ini menemukan sebuah kantong dari sutra yang diikat dengan kaos kaki yang juga terbuat dari sutra. Jadi penasaran dengan keadaan barang tersebut, maka Abu Bakar Muhammad ini pun mencoba membuka barang tersebut. Maka ternyata di dalam bungkusan tersebut ada sebuah permata yang luar biasa indahnya, yang tentu harganya sangat luar biasa. Bahkan kalau dijual mungkin akan bisa menjadi bekalnya selama bertahun-tahun. Tetapi itulah untungnya orang yang beriman, itulah untungnya orang yang yakin bahwa apapun yang dilakukannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada niat untuk menjual barang tersebut, maka tiba-tiba ia teringat bahwa itu adalah bukan miliknya. Ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Di dalam saat bagaimanapun, sesulit apapun kita, kalau yang kita temukan itu milik orang lain, maka jangan langsung kita ambil. Tapi kita usahakan dulu untuk menyiarkan kepada orang banyak, siapa tahu ada di antara mereka itu yang menjadi pemiliknya. Nah ini istilah fikihna arana luqatah, di barang temuan. Jadi tidak terkanggu langsung bagi tiap. Dan barang niki berupa barang berharga. Nah, harus umuman, tersiarang, bahkan kita simpan dulu selama setahun, lalu kita
baru bisa milikinya. Itu pun kalau nanti didatangi oleh pemiliknya kita harus berikan. Nah, beda dengan kalau yang kita temukan itu barang remeh, barang yang cepat rusak. Nah, dalam hal niki kita dibolehkan untuk memakannya. Misalnya arak pelungguh ketepaan dengan ngelupat sesuatu elek tokon te tuang ngumbe nggih. Nah, niki dia tahu tok balen dengan niki. Sementara si lupa niki barang niki ukurannya enten dotanya sampai baresan sede ya. Rusak barang itu, barang misal berupa makanan atau ngumbe. Nah, dalam hal ini daripada kena mubazir jarina, kena sia-sia, nah kanggo tekel orang dengan catatan kalau orang tersebut kembali untuk mencari barang tersebut kita harus mengembalikannya. Jadi tujuan tengel orangnya untuk nyelamatkan barang daripada kesia-siaan. Cuman beda kalau barang niki barang berharga. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad niki. Jadi dia tidak berani menjual barang tersebut padahal dalam situasi luar biasa susahnya, luar biasa laparnya niki, tapi dia berusaha untuk menahan diri melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhirnya jamaah sekalian berusahalah Abu Bakar Muhammad niki untuk mencari pemilik tersebut, dan kebetulan saatnya berusaha mencari pemilik barang tersebut ada seorang tua yang dengan penuh wajah atau dengan wajah yang penuh dengan kegelisahan mencari sesuatu yang hilang, dan ternyata yang hilang itu apa yang ditemukan oleh Abu Bakar Muhammad tadi. Cuman Abu Bakar Muhammad dekne langsung biang ya. Nah, ini perlu masih pelajaran leita. Dek tebu percaya langsung julungnya. Nah, ketika ada barang temuan seperti itu, nah diajaklah orang yang mengaku memiliki barang tersebut datang ke rumahnya, lalu ditanyakan ciri-ciri barang tersebut. Nah, setelah pas sesuai barang ciri-ciri yang disebutkan, barulah barang tersebut diberikan. Apalagi ini barang yang luar biasa berharganya. Nah, akhirnya sebagai ucapan terima kasih, sugulangna Abu Bakar Muhammad isi dengan niki, kebetulan dengan niki dengan sugih uang sebanyak 500 dinar. Luar biasa jumlahnya niki, jumlah yang luar biasa, karena barang niki permata niki harganya tentu ribuan dinar ya. Nah, cuman Abu Bakar Muhammad karena yang merasa menolong dengan ikhlas dalam situasi seperti itu, dia tidak mau mengambil yang 500 dinar. Ngenong entah nyol beangnya dek namanya doang. Bertahan beliau itu untuk tidak mengambil karena takut buat nebait yelun hilang keikhlasan itu arep pamrihna. Padahal kan secara hukum ukurannya nebait separuh untuk sekedar itu kan tidak masalah. Tetapi keikhlasannya untuk membantu itu mengalahkan semua itu. Dia yakin masih ada cara lain yang bisa dilakukan. Nah, ini tentu sangat beda barang kita sih mungkin belum mampu melakukan hal seperti itu. Bahkan tidak jarang di antara kita yang kadang-kadang ketika menemukan sesuatu lalu mengembalikannya mengharapkan agar diberikan sesuatu. Harap ceritakan anak bajang ya, menemukan dompet seseorang yang mungkin dengan ini agak pelitan ruana. Nah, jadi ketika temuang dompetnya isinya 100.000 doang. Jadi pas netulakang tentunya kena bajang ni berharaplah nabi yang persen. Bukan dendek narak kep yang beci. Nah, akhirnya dendek narak kep yang beci adik kan. Nah, jadi urang jari nengah beang ya. Nah, lek suatu waktu kebetulan jamaah sekalian malikin dari dompet dengan niki. Luena ya resige tilang dompetnya dengan ini. Nah, lagu saat ini si nemuannya juga anak muda tadi. Nah, karena anak muda tadi juga berharaplah mungkin nilai tebiang imbalan jasa, akhirnya ngumben tanah tukerangnya kayak yang 20-20an. Dia na bayat yang dia na bayat tukerangnya ya. Nah, akhirnya lepas amput yang dari dompet dengan ni, onggeh. Nah, terus rek yang ni kena isinya, onggeh kena. Lalu kan betul kerang jadi perasaan untuk satu sandang. Onggeh lepas yang nemu dia narak kepeng beci, dan kan kepeng beci arah jadi sadar dengan tu, ampun nebiang lah ya. Kepeng sekitar 20.000 lah ngenolah yang kuneng ya wajar saja dengan genmele mengambil patno nepirana mengharapkan balas jasa sedikit, walaupun sino sebenarnya paling bagus adalah
ikhlas seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad niki. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Suatu waktu lalulah Abu Bakar Muhammad niki ngarang suatu perjalanan mengarungi lautan. Nah, lagu malang jamaah sekalian, kebetulan perahu yang ditumpanginya itu mengalami kecelakaan. Lagu ingat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu bisa menolak musibah, ya? Nah, jadi akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau ini termasuk orang yang selamat. Walaupun dengan susah payah, akhirnya beliau itu akhirnya terdampar oleh pulau si kebetulan Arab penduduknya. Nah, dibantulah Abu Bakar Muhammad ini oleh penduduk setempat, diberikan pakaian dan diberikan makanan. Kebetulan Abu Bakar Muhammad ini kan seorang pelajar, jadi beliau tu pandai membaca Al-Quran. Ya dengarnya di masjid baca Al-Quran, si penduduk-penduduk niki selepuna datang aning masjid niki untuk belajar kepada beliau, sehingga beliau minta untuk tinggal di tempat tersebut. Nah, akhirnya setelah cukup lama tinggal di tono kan dia masih bajang. Tawarinnya lah Abu Bakar Muhammad niki jamaah sekalian untuk menikah dengan seorang gadis yatim piatu yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Badaknya ya gadis niki adalah gadis yang sangat cantik, insya Allah tidak ada kecewanya. Nah, akhirnya mulai nolak Abu Bakar Muhammad. Nah, lagu karena didorong terus, akhirnya beliau mengatakan mungkin ini sudah jodoh saya. Nah, melelah ya lalu aning balen dengan nina si maksudang niki. Sesampai di sana memang dia melihat seorang gadis yang sangat cantik, tetapi bukan itu yang menjadi perhatian Abu Bakar Muhammad. Justru si perhatiannya si Abu Bakar Muhammad adalah permata kalong si kaduna isi dengan nina niki. Itu sama persis dengan kalong yang ditemukan ketika berada di Mekah waktu itu. Akhirnya penduduk setempat heran. Yuk kan kalong dong perhatian dan dia ada perhatian manusia na. Ampun bercerita lah Abu Bakar Muhammad niki tentang keadaan sini. Jadi badaknya si badaknya penduduk niki selepuknya takbir Allahu Akbar. Berarti ini maksudnya si dengan toa niki ngene nggih. Nah, dengan toa sini ini sendek mana bilinang ia berpesan tiba ita nggih. Nah, cerita yang ni itu akun kejadian si alamin elek tono. Nah, tiang berharap mudah-mudahan anak tiang berjodoh bareng dengan sino. Nah, dengan izin Allah ternyata Abu Bakar Muhammad berjodoh dengan gadis yang ayahnya pemilik permata yang ditemukan. Ini buah lekan keikhlasan jamaah sekalian. Nah, jadi insyaallah ente ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan keuntungan tidak hanya di dunia tetapi juga tentu di akhirat nanti. Dan satu-satunya kunci agar amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah ikhlas. Nah, mungkin sekedar niki untuk tausiahnya jamaah sekalian, untuk dimaklumi untuk kajian-kajian selanjutnya tiang akan mengajak kita semua untuk mengkaji kitab Bulughul Maram. Nah, ini kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis fikih. Nah, jadi cuman di sini tiang memakai syarahnya yaitu Ibanatul Ahkam. Bagi jamaah yang punya kitab Bulughul Maram untuk malam 2 minggu ke depan bisa membawa agar kita bisa mengkaji bersama ya. Jadi Bulughul Maram niki adalah buah karya Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Luweh ngarah kitab ini di antaranya adalah syarahnya Ibanatul Ahkam dan juga Subulus Salam. Jadi dalam kitab Bulughul Maram niki berisi kitab-kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih, mulai dari bab taharah. Nah, ini penting bagi kita jamaah sekalian. Kumbana karena taharah bersuci. Nah, kan salat sikit lekan syarat sah solat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis. Nah, baik di badan maupun pakaian. Jadi endek tahu cara istinja, ndek tahu cara wudu, ndek tahu cara mandi.
Nah tentunya walaupun gerakan-gerakan solat wah sesuai, tentunya ndekne sah kumbene karena syaratnya ndekne terpenuhi. Nah, sementara lek dalam bersuci niki, baik itu kita beristinja atau kita berwudu dan mandi, kita memakai alat. Setidak-tidaknya yang paling sering kita pakai adalah air. Dan air niki ternyata tidak semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Karena ada air itu dia suci pada dirinya tetapi tidak mensucikan bagi lainnya. Tetapi ada juga air yang suci lagi mensucikan. Ada air yang mutanajis. Nah ini sih terbahas dan itu berdasarkan dalil-dalil hukum. Nah di samping niki kitab Bulughul Maram niki kelebihannya adalah ini tidak bermazhab dalam arti ndek khusus masalah le mazhab Syafi'i doang. Jadi tujuan teh ampun ndak laun tebengak, ne? Ampun ndak sama karena yang kita pakai untuk beristinja atau berwudu itu adalah air, maka bab yang pertama adalah bab ahkamul miyah, bab tentang hukum-hukum air. Nah, jadi ini perlu kita tahu. Satu contoh jamaah sekalian. Kan pelungguh sudah sering mendengar kajian-kajian fikih lek masalah ai nggih. Nah kan ai sino suruhnya itu memperhatikan 3 sifat nggih. Berubah salah sekekne kan dek nabu tekadu bersuci. Misalnya na berubah membuna, berubah resena atau berubah warnanya. Nah nengke lagu arak ai si resena jelas luar lekan kebiasaan yaitu air laut. Nah tentunya itu butuh dalil. Lekante nau bahwa air laut itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah ini kelebihannya kitab niki. Ada sabda Nabi SAW yang menerangkan secara khusus hal-hal tersebut. Jadi ketika arak dengan beketuan misalnya, kan sino noh berubah resene dan kanggo ini kan salah sekali kan sifatnya. Lagu air laut itu kan yasin, kan kanggo tekedu bersuci. Oh tentunya karena ada sabda Nabi yang mengatakan seperti ini. Oleh karena itulah lek hadis pertama niki dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah laut. Ini masalah laut niki maksudnya baik airnya atau bangkis ya lek dalam lautan niki. Nabi bahasa Nabi ente huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Luwe bares mau hukum elek hadis syarat sekeji sini. Nggih? Luwe mau mengambil hukum fikih elek hadis sekeji ini. Jadi narak dengan ngetuan itu berdasar dengan goang air laut padahal yasin bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk beristinja, itu sabda Nabi huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi ente bebas marak niki. Nabi sebabnya apa Nabi ente bebas marak sini arak sebabnya hadis niki. Lai arak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegawaiannya adalah lalu mancing jadi nelayan. Kak sebutnya lek makna ijmalina niki. Jadi Nabi si sampean si Nabi ente sina huwa tahuru ma'uhu ahillu maitatu adalah jawaban dari pertanyaan seorang sahabat. Nabi ngene sahabat niki berketuan, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang suka mengarungi lautan, lalu mancing atau lalu belayar atau mengumbe. Nggih? Nah, terus tiang jauh arak sekedik wa nahmilu ma'anal qalil minal ma, sementara beserta kami itu sedikit daripada air, maksudnya air tawar, air si biasa. Fa idza tawadda'na bihi atasna, kalau kami memakainya untuk berwudu maka kami akan haus. Nah, apa natawadda'u bih, apakah kami boleh bersuci dengan air laut niki? Nah, yang pokoknya jawab si Nabi ente huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi badak nih si Nabi ente bau dekadu bersuci. Tapi si ketuanangnya masalah air laut si bau tekadu bersuci, bau tekadudu.
lagu arak romboknya ya jawaban isi nabi ente sesuatu si memang semestinya mulai sini dah ni ketuanang masalah nabi masalah bangke ni maka ni ketuan ni tembe dalil te buat tekanggo ngelorang empat dek tenggorok ya sini te kedua dalil al hillu maitatuhu halal bangke ni kan le teka-teki silain mungkin masih dah ingat kan ya, jadi arak dengan ndait bangke nah jauh naning balena bersihna apa negor yang kelorang ni ndak ngumbe-ngumbe ya bangke empat kena ni masa ngedulek ngorok empat lelah sih deh ya nah ya ampun iki dasar teh bahwa halal bangke empat sino nah di dalam hal niki jamaah sekalian ya nah jadi le ketentuannya arak perbedaan pendapat ulama lek masalah angkun kehalalan bangke empat niki nah jadi tentunya lagu lek ita selepuknya bangke empat laut ino adalah halal ya nah setelah ne sampeang lek kitab niki masalah angkun sucinya air laut dan halal bangke niki ya ada beberapa hukum yang bisa kita ambil. Si pertama adalah ma'ul bahri tahirun yarfa'ul hadasa wa yuzilul khubsa. Nah, jadi air laut itu suci, bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan kotoran. Dalam arti bau dekadu bersuci, bau dekadu istinja air laut niki walaupun secara kebiasaan luar lekan galibna. Warna yaitu rasanya yang asin. Terus Nabi anda as-samak la yahtaju ila zakatin. Ikan itu tidak membutuhkan kepada sembelihan. Kumbeknya apa ndak tu lek ngoroknya li anna syari'a ahalla maitatahu. Karena karena agama menghalalkan bangkainya. Nah, dan yang seumpamanya itu adalah semua hewan-hewan air, ataupun itu anjing laut kan. Nah, lagu ites kadang-kadang sindak tekeweng ya. Angkat keluyu pepeno halal masih selepuk ne. Nah, halal dong nepi siarak lek laut ya. Cuman arak mesti binatang sindene halal walaupun dia hidup lek laut lekuk ndekne halal karena dia juga bisa hidup di darat ino sikinena binatang yang hidup di dua tempat nepi maksudnya binatang hidup di dua tempat misalnya binatang ino hidup setahun lek darat bau hidup setahun lek laut bau hidup setahun lek darat maraniki nggih nah ini arak binatang sino misalnya lek laut bertahun-tahun bau ya hidup nah lagu lek darat entah sejelo dua jelo bau ndek ne termasuk binatang yang hidup di dua tempat nah sino bau teh kelorang nah penyu kan ya bau nggih nah ya bau hidup lek darat dalam waktu lama juga dia bisa hidup lek laut dalam waktu yang lama makanya dia termasuk binatang yang hidup di dua tempat cuman telukne kanggo teh kelorang nggih. Nah sini hadis si masalah angkun air laut. Nggih. Nah niki hadis kedua jamaah sekalian. Nah ini ruana ente belajar hadis dia tebu belajar mesak-mesak tanpa ada guru. Karena le hadis niki sebutna an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un sesungguhnya air itu suci tidak dinajiskan ia oleh sesuatu. Dan dengan awam melajarin hadis niki nggih baca hadis niki ndek ne jelasang ya dong berhukum ya ino ndek ne najis di mata penen ya kumbene karena jelas ya. Nah, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Anda baca zahirnya. Nah, lagu ternyata jamaah sekalian, hadis niki diriwayatkan oleh imam yang tiga, akhrajahu salasah, maksudnya Abu Daud, Tirmizi dan Imam Nasai dan disahihkan oleh Imam Ahmad hadis niki. Jadi hadis niki ndak bauta maknain secara zahirnya, lebih-lebih le mazhab teh. Nah, karena ente maknain secara zahirnya, misal ayat niki suci enengnya tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu ente tolokin pendek kan tapi suci ente zahirnya nggih nah lagu ndek ne marak niki
karena Nabi terbebas marak niki juga karena ada sebab, ada pertanyaan yang dijawab oleh beliau, yaitu yang berkaitan dengan sumur budoah. Jadi arak dengan ngetuan yang sumur budoah lai arak le Madinah, sumur niki ya belik ya. Nah sumur niki ya belik. Nah le sumur niki selepuk kotor-kotoran sampai pun bangki acong temang ni le tono, bekas-bekas dengan nina sihat niki, nah darat-darat teme tono. Nah lebu karena ia belik dek ne berubah ne tetap ya walaupun ne tamen si kotor-kotoran ini yang pok ne bebas Nabi tengene innal ma'a tahurun la yunajjisuhu sayun, yang pok ne timbul beres hukum jamaah sekalian. Nabi angkun arakna ai si dua kolah, arak ai si kurang lekan dua kolah, arak maul qalil wal maul katsir ngene. Jadi ai si sekedi niki ai si kurang lekan dua kolah, en ai si luwe niki ai si lebih dua lekan dua kolah atau dua kolah ya. Aran dua kolah niki ente literangnya yang pelas sekitar 216 liter lah ya. Nah, atau yang tepina yang berbentuk kolam berbentuk bak yaitu 60. Nah 60 merapat ya, tiba bawa 60 merapat dua kolah. Maka ente mina bak elek balik misalnya belone sino wah 60 tiba bawa 60 nampok tesabolin ya. Nah dalam hal niki ene petik ya si benda si najis endeknya sampai ngerubah salah sikit lekan sifatnya si telu niki tetap ya suci lagi mensucikan. Beda ene kurang lekan dua kolah walaupun ene kurang selumur misalnya. Nah lu ampun ene tamanya nih kan. Nah jadi ampun ene tamanya nih, nah tentunya dia akan menjadi mutanajis. Beda najis barang mutanajis ya. Najis ya memang ain ino sendiri najis, misal air pene ino najis sarane. Dan mutanajis adalah air yang suci yang terkena najis. Nah, ini harus kita bedakan ya. Ara air si luwe, nah lagu air si kurang lekan dua kolah ia kena najis, arane air mutanajis. Nah air si marak niki ndek na bau terkadu bersuci ya. Nah jadi dia tidak bisa dipakai bersuci. Lagu laun arah masih jamaah sekalian air niki walaupun ada dua kolah ya. Nah misalnya lagu ia ndak na bau terkadu bersuci, marak misal kumpulang dek air nyiur. Air nyiur no kan dek na bau terkadu bersuci, atau air kopi atau air teh kan bau ya daino ya. Nah lagu ndak na bau terkadu bersuci kumbaknya karena ia wah bercampur barang sesuatu benda yang suci. Kumbaknya berubah salah sikit lekan sifatnya. Nah pina berubah teh ya mararuan teh jerak ya mararuan nai. Nah sino hanya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Bau terkadu nginem, bau terkadu nginem doang. Lagu ndak na bau terkadu bersuci. Nah makanya arak dengan merasa sugi terus na nyoba wuduk ngadu seperit yang ndak sah wuduk nang. Nah kumbaknya karena ini sesuatu yang tidak bisa mensucikan, dia hanya suci pada dirinya sendiri ya. Nah masalah sini jamaah sekalian memang sangat luas pembahasannya lek kitab-kitab fikih, terutama lek mazhab Syafi'i. Ada istilah musammas ngene ya. Musammas no sita kendang. Tekendang panas matahari. Nah lagu tahu ne si makruh tekadu sino adalah ketika tekendang yang ngadu bejana si berkarat ya. Nah endeknya berkarat bendeknya ngumbang-ngumbang ya. Nah, ini si perlu terbedayang. Nah jadi jelas hadis si beruk niki endeknya bau pandang secara zahirnya, walaupun dari segi pendapat ulama nah Imam Maliki ini endeknya permasalahannya baitnya zahir hadis sisi Imam Maliki ya. Ini kelebihannya kitab niki jamaah sekalian yang bada itu masalah nah biarnya perbedaan para pendapat ulama ya. Nah jadi ensim bagi ya jadi bagi tiba sisi kejik dia luar itu adalah mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali ya. Nah jadi Imam Malik ya baitnya zahir hadis ya.
Nah, jadi an Imam Malik napi ngana fazahaba Malik ila annahu tahurun qalilan kana au katsiran amalan bihadzal hadis. Ini pendapat Imam Malik. Lagu tabung adu yang ya. Nah, jadi an Imam Malik angkat pendapat Imam Malik misalnya ngana ini ara dua kolah ampun tercampur si benda si najis malam salpen itu ngumbe kurang lekan dua kolah misalnya kurangnya selumut atau ngumbe apa tercampur yang menurut beliau bau yang ini lagu anitan dek bau nggih. Nah walaupun arak masih pendapat singaranin membolehkan tapi si kuatan adalah caranin ya mutanajis. Nah ini yang Imam Malik yang pendeknya pandangnya adalah zahir hadisnya ya. Hadis ketelu jamaah sekalian. Nah, ini hadis yang kecuali yang senjelasan hadis buruk niki. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali sesuatu yang mengalahkan akan baunya dan rasanya dan warnanya. Nah, jadi inon dek nak jisang isi sesuatu kecuali enewah kalah, maksudnya enewah berubah membuna, berubah rasanya, det berubah warnanya. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah tetapi didaifkan oleh Abu Hatim. Sementara Imam Baihaqi napingna al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab najis yang jatuh padanya. Nah, misalnya tiba sino laun jamaah tiang luwe nggih. Nah, jadi lagu berubah ya maksud si baru nggih. Nah, dana bau tekadu bersuci nggih, dana bau tekadu bersuci. Ena bercampur barang benda si suci maka dia akan menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Nah, ena bercampur barang benda si najis maka dia akan menjadi mutanajis. Nah, jadi perlu tahu masalah ini ki ampun ndak ne peleh teka dudu nggih. Nah, jadi ndak peleh ngadu wudu. Karena lu nara ini aran air mustamal yaitu air yang dipakai untuk berwudu atau mandi. Nah, jadi bekasnya no adanya air mustamal. Nah, lagu air mustamal niki ya. Nah, enewah sampai dua kolah hilang kemustakmalannya. Berubah dia menjadi suci lagi mensucikan. Misalnya si Daudu tangkak dia nyot Daudu niki si ember. Nah, apa ada kumpulan ya jemaah tangkak ada kumpulan dia sampai ya dua kolah maka dia akan kembali menjadi suci lagi mensucikan. Bau ya terkadu untuk berwudu dan juga menghilangkan atau membersihkan najis mestinya. Nah, jadi intinya jamaah sekalian masalah niki sino terperhatian ya. Nah walaupun sino luwe udah perhatian dulu nabi pertama membuna terus rasanya dan warnanya. Nah berubah salah sikit lekan sino maka dia tidak bisa mensucikan ya. Nggih. 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 Tapi maksudnya? Oh enggak ya. Ini tergantung teh zawak teh ya. Nah, misalnya ndet kewe resene karena besarian nang teh beli si bersih ya. Nah, pok nenu ya. Nah, jadi si penting walaupun dalam keadaan ngeno kan ya tetap ndet tule intine bangkin itu halal ya. Nah, dalam arti ndet tule nyembelih lah empak sino ya. Dalam keadaan apapun teh tetemuang ya. Tentunya zawak teh tahun niki ya. Nah. Dan bang ya. Nggih ndak nang bangun-bangun nggih. 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 Oh, kanggo sah nggih, kanggo. Karena meliputi ya. Karena hadas niki termasuk hadas
besar. Jadi ndak mesti nak ieu ni apang ne mandi haid doang nggih. Nah, ndak ne sebut nang langsung bau yang nggih. Sah niki nggih, sah nggih. Anggo ah nggih karena ya wah nak yen mengangkat hadas besar kan haid niki termasuk hadas besar. Jadi kanggo niki nggih. Nah, jadi ndak ne mesti harus ngan ieu. Nggih. 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 Nggih, nggih. Oke. Oh, dia bukan ni kandung dia lagu jauh deh ni kek ya barang kan kita jauh. Jadi dalam hal ni kita solat lil hormati waktu angkat ya. Nah, solat lil hormati waktu. Anda itu berdosa karena itu dalam keadaan darurat nggih. Nah, itu dalam yang nggih. Enggih kan lagu itu dalam keadaan darurat. Niki ende sedih de selano kan mudarat le sidang nggih. Nah, jadi dalam hal niki untuk sementara kita solat lil hormatil waktu karena kita mengandung najis kan? Kita jauh najis kan? Nah, jadi teto angkun teh. Nah, misalnya anda bukan bersihnya sementara pe ni arak le kantong ni kan tidak mungkin. Biasa kan kan le kondom keteteri kan arak kantong. Sementara ia langsung berhubungan bareng awak teh. Enggak berhubungan langsung itu enggak dan bau niki itu membawa najis kan ya. Nah, jadi dalam hal niki kita salat lil hormatil waktu. Enggak, ini tetap ingat menghormati waktu lah nggih. Nah, hormatin waktu. Salat marakan ule dengan ada yang nggih. Ule sih dengan ada yang nggih. Nah, nggih. Endek dia berdosa nggih. Endek dia berdosa karena dia. Nggih. Insyaallah. Misalnya kan anak bang mati kan. Nggih. Nggih, nggih. 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 Ya bau nggih, dan bangun bau tu kaduh nggih. Nggih. Terlancar ini nggih. Ada masalah. Nggih, lagu oh sedok nang gonbengan. Sedok nang gonbengan. Nggih. 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 Oh terus udah apa neteri kampung ini bau sana nggih. Nek bau ngene putri kampung nek bau kumbene karena kurang kan? Kurang lekan dua kolah. Jadi nek tibar tebune nggih. Nah, kecuali nek mengalir langsung marang ngono lek kok bruk nenu nggih. Nggih. Karena ya kita tibar kan belik kolam ni nggih. Nah, jadi noh belik kolam ni lain halnya anu de kolam de sino atau ember de no wah yakinin de lebih lekan dua kolah si belik ni nampak dauduk marak dauduk lek jeding marak biasa no dan bangun be. Nah, nggih. Enak kan dia nabu ni king ya, nah, karena ia tetap malik tulak ay ino mustamal jadi ni ay sisa na ino, enggak, tetap dia nabu tetap jumlahnya kurang lekan dua kolah, enggak, jadi tetap dia jadi ni terkena ay mustamal jadi kadun tentuah teman, enggak, enggak, oh ya arah waktu enggak jamaah sekalian insyaallah jemaah telanjutan apa mudah-mudahan selamat sehat panjang umur dan enggak jemaah apa. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan dia ada sebagian golongan yang mengatakan bahwa kenapa dia harus dibagi ayat itu. Bahkan ada di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu lalu Aisyah yang kan sekali lagi nggih. Nah, jadi dalam berhukum tentunya ulama berbeda-beda cara pemaknaan dalam hadis nggih. Nah, yang terlanjutan jemaah ini marak luwe pasti berkenaan dengan bahwa air itu tidak mustamal segala macam ada, tetapi dalam mazhab teh kan ada hukum yang namanya air itu mustamal. Nah, ini kita pakai nggih. Nah, karena tentunya para ulama apalagi sekelas Imam Syafi'i beliau itu memberikan hukum atau menetapkan hukum tentu dengan berdasarkan hadis-hadis yang beliau yakini seperti itu maknanya ke arah sana nggih. Nah, ente ini masalah khilaf pino nggih. Luwe sing ngarani dengan nara ino mustamal luwe nggih. Nah, lebih mazhab teh air mustamal itu ada nggih. Nah, luwe baris lima le kajian-kajian selanjutnya. Nggih. Nah, insyaallah
dan pada akhirnya kendaitan ya lek tene. Nah, ini apa tiang kaji sini karena tahun lek tene ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ini boleh dipakai bersuci, ini yang tidak boleh. Nah, ini bayat nasi mazhab Syafi'i ini tidak dipakai oleh mazhab yang lain seperti itu, nggih. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. Warzuqna sirqa tawakkuli alaika wa husnal zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi faidarain. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.